Swastiastu. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama kami di Surya Podcast, suluhan rohani dan layanan, melaju maju umat rukun Indonesia maju. Bersama saya G. Alin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di Surya Podcast telah kedatangan tamu yang pastinya beliau sangat istimewa sekali. Beliau adalah Bapak Iwayan Sudarsa. Beliau adalah tokoh agama Hindu di Kabupaten Gianyar. Baiklah sahabat religi, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu Pak Wayan. Swastiastu. Inggih. Punapi gatra niki? Nggih, becek-becek kita ada niki, cek. Selamat nggih. Asungkara semoga kita selalu diberikan kesehatan dipanggil di masa pandemi COVID-19 dan pastinya kita selalu menaati protokol kesehatan. Terima kasih Pak Wayan karena sudah berkenan hadir di Surya Podcast pada kali ini. Terima kasih kembali. Di Surya Podcast pada kali ini akan membahas tema yakni perkawinan dalam agama Hindu. Nah, sudah kita ketahui bersama nih Pak. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Namun, dalam ajaran agama Hindu biasa disebut dengan Wiwaha Samskara yang merupakan upacara yang sangat sakral. Kita nih, Pak Wayan. Mungkin di sini menurut perspektif Pak Wayan bisa menjelaskan terkait dengan perkawinan secara adat tentunya di era masa ini. Iya, silakan Pak Wayan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami khususnya kepada Alin. Nah, dalam hal ini sebelum menyampaikan, saya tidak menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, perlu tidak menyapa sahabat religi dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, apa sih perspektif kita menyikapi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, kalau kita melihat perkawinan secara kekinian, memang itu dasarnya adalah undang-undang. Tetapi tidak cukup di sana. Kalau kita berbicara tentang perkawinan khususnya di Bali, itu ada hal-hal yang mengikuti undang-undang ini dan itu harus. Nah, salah satunya adalah adat. Kita tidak boleh lepas dari adat ketika kita melaksanakan pewiwahan atau perkawinan tadi. Nah, maka itu diharuskan dan dijamin oleh undang-undang kita bisa melaksanakan adat walaupun dasarnya kita melaksanakan undang-undang perkawinan tahun 1974 tadi. Dan itu tidak cukup di sana. Dan ada agama yang menjadi barometer untuk kita mempedomi ajaran-ajaran agama kita, khususnya agama Hindu itu tidak bisa boleh lepas. Maka setiap perkawinan dikatakan sakral atau dikatakan suci ketika hal tadi itu semua sudah teradopsi. Ya kan seperti itu. Berarti bagaimana undang-undang tahun 74 itu tentang perkawinan merupakan tidak bisa terlepas dari adat itu sendiri, ya Pak Wayan. Baik, pertanyaan selanjutnya, ketika melaksanakan proses dari perkawinan menurut agama Hindu yang dilaksanakan secara adat, khususnya di Bali, sudah pastinya ada triupa saksi, ya Pak Wayan, di mana ada dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Nah, apakah peran triupa saksi tersebut? Silakan Pak Wayan. Nah, terkait apa yang kami sampaikan tadi, Alin, artinya ketika kita melangsungkan perkawinan ada hal-hal yang terkait dengan triupa saksi tadi. Tetapi itu mengacu kepada juga aturan-aturan yang berlaku baik secara undang-undang, baik secara agama, baik secara adat. Nah, ketika berbicara tentang triupa saksi, satu itu harus ada yang melatar belakangi upa saksi tadi. Nah, ketika dia menjadi upa saksi
penegak undang-undang dalam hal ini adalah kedinasan itu harus paham dengan aturan-aturan yang dilakukan seorang mempelai ketika melakukan pewiwahan. Dia harus paham. Dia memberikan penjelasan-penjelasan yang terkandung dalam unsur-unsur undang-undang tadi itu, khususnya di Undang-Undang 74 di nomor 1 tadi itu. Nah, maka itu harus dia paham. Nah, ketika seorang lari di adat, itu ada yang namanya upasaksi dari pihak adat. Kalau dengan di masyarakat di Bali mungkin yang namanya krian adat, kalau di sekitar kita ada yang namanya benesa adat. Nah, itu harus ada dan harus tahu apa yang dia lakukan ketika menjadi upasaksi, harus bisa menempatkan dirinya, bisa memposisikan dirinya dia selaku upasaksi. Nah, karena di dalam perkawinan tanpa upasaksi, perkawinan ini akan tidak sah. Karena sudah dijelaskan tadi dalam undang-undang, adat dan agama itu adil. Nah, itu sudah ada 2. Nah, sekarang di bidang dewa saksi. Nah, dewa saksi ini ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu tidak cukup dengan kita, kalau khususnya di Bali ini ada kaitnya dengan ada persembahan, ada upacara. Itu harus kita lengkapi. Nah, siapa yang mengetahui ini adalah yajamananya atau pemukut upakaranya atau pemukut yatnyanya. Itu seharusnya ada ketika dia menjadi upasaksi, harus dipaparkan apa sih supaya perkawinan ini betul-betul yang dikatakan ya Alin tadi adalah yang sangat sakral. Kenapa sakral? Karena sudah disaksikan dan dipaparkan hal-hal yang harus diikuti oleh seorang mempelai, baik mempelai pria maupun wanita. Nah, tujuannya karena untuk membangun, karena dikatakan spesial dan sangat sakral dan suci tadi itu adalah karena akan menciptakan atau dari hasil perkawinan ini supaya harapan kita nanti ada generasi yang suputra. Nah, maka kalau kita berbicara tentang suputra, jelas itu adalah dari yang melahirkan atau dari yang yang akan melaksanakan perkawinan itu sendiri, supaya norma-norma ramu-ramu harus dipenuhi. Dari mana itu didapatkan? Dari saksi-saksi itu tadi. Nah, karena ketika kita berbicara tentang saksi, karena ini saksi ini sangat berat sekali, sangat diharapkan kehadirannya di dalam melangsungkan perkawinan atau melangsungkan pewiwahan tadi. Maka seorang saksi itu tidak cukup dia datang saja, dia harus memberikan pemahaman seperti yang saya bilang tadi terkait dengan undang-undang perkawinan, apa sih yang dilakukan setelah orang melakukan Griya Hastra. Kalau dalam bahasa sastra kita namanya Griya Hastra. Itu harus kita pahami bersama. Nah, tidak boleh asal di Bali ini khususnya tidak boleh asal kita cinta seperti yang dikatakan di undang-undang. Itu dasarnya harus kita mengadopsi adat dan agama kita juga, dan itu harus kita lakukan. Nah, memang kalau di dasar undang-undang itu salah satunya harus rasa saling mencintai, ya. Suka sama suka, tidak terpaksaan, tidak ada unsur paksaan. Itu dasarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang perkawinan itu sesungguhnya sudah cukup. Tetapi kalau berbicara tentang adat dan agama kita, karena dibenarkan kembali lagi, dibenarkan itu dan diharuskan oleh undang-undang kita, harus dilaksanakan adat dan agama kita. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Wayan, sangat bermanfaat sekali apa yang Pak Wayan jelaskan tadi, bahwa bagaimana perkawinan Hindu itu tidak nantinya menjadi suatu sekedar legalitas hubungan biologi semata, tetapi ada unsur-unsur di dalamnya seperti ada saksi-saksi yang menjadikan perkawinan itu sah menurut undang-undang tadi, Pak Wayan. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Wayan. Setiap perkawinan pasti diawali dengan prosesi kita nih Pak Wayan, yang harus dilakukan kedua mempelai, baik mempelai wanita maupun mempelai laki-laki. Nah, bagaimana pandangan Pak Wayan sendiri menurut hal tersebut? Terima kasih. Nah, jadi kita ketika melakukan proses pewiwahan atau proses perkawinan khususnya di Bali,
Nah, maka kita ada proses untuk menuju sakralisasi tadi, untuk menuju kesucian daripada prosesi perkawinan itu ada proses yang harus kita laksanakan. Tetapi ketika proses itu tidak benar, kesucian itu sudah akan tercederai. Artinya kampun kan suci yang dan memanti, sidai raga memanti yang proses itu. Nah, sebagai satu contoh. Nah, ketika kita melakukan proses akan melangsungkan pernikahan, ada hal-hal penting atau fase-fase yang harus kita lakukan. Bolehlah kita kalau berbicara tentang perkawinan atas dasar suka sama suka, tetapi tidak berhenti di sana. Nah, suka sama suka sang mempelai ketika kita berbicara tentang adat, tentang tata krama itu belum bisa kita lakukan, perkawinan itu belum bisa kita lakukan. Nah, harus kita mengacu kepada dreste yang ada. Harus ada dreste. Nah, dreste yang ada itu tidak sama. Nah, itu harus kita tahu apa sih. Bolehlah kita kalau kawin umpamanya di satu tempat atau satu banjar atau desa adat, mungkin itu sama. Nah, ketika sekarang lain di wilayah lain, nah itu harus ada yang kita pakai acuannya sebelum melangkah ke langkah yang yang saya katakan tadi untuk sakralisasinya tadi itu untuk melangsungkan perkawinannya. Nah, contohnya, nah ketika orang sang mempelai ini kedua belah pihak sudah setuju, nah dia patut menyampaikan kepada orang tuanya. Ketika perkawinan ini tidak diserestui orang tua menurut Tiang, Riki, dia di Bali, mungkin nikah tidak bisa kita anggap suci. Walaupun itu bisa dilangsungkan, belum dianggap suci. Karena suci ini adalah tanpa ledah, bukan karena suci ini dicemari dengan kekotoran saja yang suci ini akan hilang, tidak. Dan perbuatan pun yang tidak sebenarnya kita lakukan terkait dengan kesucian ini akan mencederai kesucian. Nah, maka tahapan proses tadi itu harus kita lakukan. Yang pertama, ketika mempelai kedua belah pihak sudah setuju untuk mengikat batal rumah tangga, maka dilanjutkan ke tingkat keluarga. Di tingkat keluarga harus ada pembicaraan. Nah, maka dalam perkawinan itu mungkin yang dinamakan arse wake. Itu sudah saling setuju, biar ada kesepakatan. Nah, ketika ada kesepakatan di keluarga, itu ada lagi yang harus kita sepakati. Apa sih yang harus kita lakukan ketika di keluarga ini sudah sepakat? Dan kita akan mengambil istri di tempat lain atau di tempat di mana kita akan melangsungkan pernikahan itu. Nah, kita harus ikuti aturan-aturan yang ada di adat itu seperti yang Kakak katakan tadi itu. Artinya, upasaksi adat ini di sana akan mengambil suatu peran. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita boleh lakukan? Nah, kalau itu kita semua sudah siap, baru kita akan mengumpulkan kedua belah pihak keluarga. Yang namanya kalau di Bali ini upasaksi. Yang dari Bali ketahnya menikah, kalau di tempat itu yang namanya pekerunan. Pekerunan ini artinya semua dari pihak keluarga, baik dari pihak dinas, adat, dan upasaksi dewa-yajnanya itu datang untuk melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan hari ini untuk mengesahkan dari proses-proses tadi menikah. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang perkawinan puniki, ketika sudah semua itu kita boleh laksanakan, bisa dilaksanakan, baru namanya perkawinan itu perkawinan yang asliwake. Nah, perkawinan yang memang sudah mendapat persetujuan dan kita untuk membangun tata rumah tangga untuk nanti akan kita bisa ciptakan atau bisa kita lahirkan generasi yang memang subur. Dari proses inilah mungkin kita harus memang kalau kita bisa harapkan kepada sahabat-sahabat kita yang khususnya yang ada di Bali ini, kita harus tahu apa sih harus yang kita lakukan supaya jangan semua kita praktiskan. Nah, maka adat kita harus
kita pegang teguh dan harus kita lestarikan ketika kita melakukan pernikahan ini. Karena pernikahan ini adalah untuk melahirkan, kembali lagi kita tegaskan, untuk melahirkan generasi-generasi yang subur yang akan bisa nanti memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat yang di kemudian hari ketika dia sudah besar umpamanya, sudah dewasa, itu harus. Nah, ketika proses ini kita ada kurangi di tingkat adat, ya jelas, karena terus terang saja kami tidak setuju dengan adat-adat kita ini akan semakin hilang. Kita justru adat ini karena berdasarkan catur Kriste tadi, ada yang namanya Punen Kriste, ada Punen Kriste, Desa Kriste, dan Agama Kriste. Nah, maka dari itu semualah kita harus laksanakan dengan baik dan benar untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Yang kira itu yang perlu kita tekankan ketika kita melangsungkan perkawinan, dan jangan sekali-sekali perkawinan ini dianggap hanya sekedar rasa demen, rasa meragu demen, bolehlah kita kawin, siapa yang menghalangi? Jangan dijamin oleh undang-undang, jangan diberhenti di sana. Karena undang-undang itu hadir, semua diadopsi dan tidak bisa diabaikan di salah satu itu. Maka dari itu kita harus semua dari komponen-komponen tadi itu harus kita lakukan dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Kira-kira itu. Baik Pak Wayan, apa yang sudah dijelaskan tadi bahwa peran adat itu sangat penting sekali di perkawinan menurut ajaran agama Hindu di Bali pada khususnya. Tadi Pak Wayan menyebutkan dreste, di mana mempelai laki-laki harus juga memahami bagaimana dreste di rumah sang mempelai perempuan tersebut. Misalkan seperti dreste di Gianyar mungkin berbeda juga nanti jika dreste mengambil wanita di dreste Karangasem. Dan juga mungkin ada suatu komunikasi dari pihak yang laki-laki dan pihak perempuan agar perkawinan ini menjadi sah sesuai ajaran agama Hindu dan kesuciannya tidak letah seperti itu kan ya Pak Andi. Kira-kira perlu diagamakan sedikit ketika kita berbicara tentang dreste, itu harus kita hormati. Nah, terkait dengan upacara perkawinan kekinian, di sini ada yang kita harus lakukan secara kekinian. Contoh umpamanya ketika orang dulu kawin nikah terus naur punya, artinya ada di adatnya dia itu dibikin uger-uger sudah menjadi suatu rasanya awi perharam. Kita kan tidak bisa, karena param itu adalah awe-awe itu mengatur desa adat setempat, dan tidak bisa kita akan merubah karena yang mengatur desa setempat. Maka param dan awe-awe itu tidak sama sesuai dengan dreste tadi itu. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan itu, ada sekarang solusi-solusi yang dilakukan oleh adat-adat yang ada khususnya di Bali yang pernah nanti lihat dan yang temui. Nah, contohnya umpamanya kalau dulu setiap orang mengambil di suatu adat harus dia membayar sesuai dengan kesepakatan di adat yang sudah dituangkan dalam ugar-ugar atau awi-awi di sana, membayar dengan 1 ekor sapi. Itu umpamanya. Nah, sekarang 1 ekor sapi itu bisa diuangkan. Itu kekinian itu. Tetapi kalau belum ada Undang-Undang 74 itu mungkin itu belum bisa lakukan. Kalau tidak bisa, itu belum bisa kita ngambil. Orangnya seperti dipakai menantu, dipakai istri, belum bisa itu. Walaupun ada kesepakatan, karena itu namanya adatnya itu masih mengikat. Tidak boleh kita baru kita hak asasi umpamanya karena kita sudah cinta dan dia sudah sepakat, kenapa tidak? Nah, karena kita seperti tadi, adat ini juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, maka apa sih yang peran sekarang, peran kekinian ini? Nah, di sini harus kita agama Hindu memang luas fleksibelnya di sana. Nah, karena yang membungkus agama Niragana ini adalah adat Niragana ini, tradisi budaya Niragana. Maka di satu sisi menikah
tetap kita akan melaksanakan, tetapi secara kekinian akan kita bisa laksanakan tanpa mengurangi nilai-nilai esensi daripada alat tersebut. Gitu. Nah, maka itu bisa dikecilkan. Umpamanya sapi dulu yang mungkin ukurannya sekian, sekarang diperkecil lagi. Ada sih sapi yang kecil. Itu umpamanya sekarang ada beras itu. Nah, beras dari satu pikul yang karena satu pikul tidak ada istilahnya hitungannya wagahan itu, tidak ada kiloan satu pikul itu. Kalau satu pikul itu mungkin satu karung gitu. Nah, ada karung kecil kan. Nah, itu yang dipakai. Nah, makanya itu ada kekinian itu kita bisa itu, maka tidak akan memberatkan sang mempelai kedua belah pihak. Syukur-syukurlah umpamanya orang itu bisa, tetapi kalau tidak bisa, umpamanya orang yang mesti harus masih berusaha seperti itu kan perkawinnya jadinya akan membebani. Nah, ketika ada aturan seperti itu kita laksanakan, jadi beban itu akan hilang. Nah, itu yang kami harapkan. Di satu sisi adat kita masih lestari, di satu sisi artinya kita tidak terbebani dengan hal-hal yang terkait dengan perkawinan itu tadi. Baiklah Pak Wayan, seperti apa yang sudah dijelaskan bahwa perkawinan dalam ajaran agama Hindu itu nantinya akan dilaksanakan sesuai pakem, aturan, fleksibel dan universal boleh, asalkan tidak mengurangi arti dan esensi dari perkawinan ajaran agama Hindu itu sendiri. Oke Pak Wayan, terima kasih atas apa yang sudah dijelaskan. Mungkin di lain waktu kita dapat berbincang-bincang kembali tentunya di Surya Podcast. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Baiklah sahabat religi, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Iwayan Sudarse, yakni sebagai tokoh agama Hindu di Kabupaten Gianyar. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan jangan lupa terapkan 5M dan 1D. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa berdoa dari rumah. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.